Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 100 akan melakukan asesmen paham program pada modul 4. Dan perkenalkan, nama saya Mas Iman Afan Nugroho dengan NIM D600 2069 dan teman saya. Dan saya Siti Jayani Putri dengan NIM D600 20255. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai web dinamis. Jadi, web dinamis adalah suatu web yang konten atau isi dapat berubah-ubah setiap saat. Konten yang terdapat di web dinamis pun tersimpan di sebuah database. Sebuah website dinamis umumnya dibuat menggunakan Compact Management System atau CMS, tertentu dengan penyimpanan data di database, misalnya seperti MySQL, dan biasanya juga web ini tersusun dari bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan berhubungan dengan database MySQL. Dan contoh-contoh situsnya seperti WordPress, Blogger, Facebook, Kaskus, dan YouTube. Jadi, selanjutnya web dinamis memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yaitu konten dan layout dapat berubah-ubah. Kedua, dapat menggunakan CMS untuk mengubah konten atau isi website. Ketiga, konten web dan layout halaman dibuat secara terpisah sehingga loading pada halaman lebih cepat. Dan yang terakhir, dapat memakai database untuk menyimpan konten atau isi. Adapun kekurangannya yaitu sangat kompleks sehingga sulit dalam mencari error. Lalu untuk pengertian database sendiri atau basis data adalah tempat menyimpan data dan data tersebut dapat diubah-ubah. Kegunaan utama database atau basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan, view, abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses data dari menampilkan, menghapus, mengubah, dan mengedit. Prosesnya berawal dari user yang melakukan request data kepada URL. URL ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau views yang dapat diakses. Kemudian di views kan menampilkan template yang diinginkan. Tapi karena di sini membutuhkan data, maka akan menuju ke models. Models ini berisi kelas basis. Kelas basis digunakan untuk membuat kolom atau field dari data base kita. Dari models, kemudian ke views. Views ini, jika user menginginkan meminta update, maka akan ditampilkan form berisikan karena data dari data karyawan. Proses pengiriman data ini menggunakan metode POST. Metode POST ini adalah metode secara langsung, jadi data akan langsung ditampilkan di halaman yang diminta. Jika data yang diisikan oleh user valid, maka data akan langsung terisi di halaman tabel data. Jika user menginginkan mendelete
data. Di sini ada script yang digunakan untuk mendelete data. Terus untuk membuat data akan menampilkan form karyawan yang dapat diisi. Jika di sini juga menggunakan metode pengiriman post secara langsung. Jika data yang diisikan valid, maka akan langsung tersimpan ke database atau tabel yang telah dibuat. Apabila user menginginkan list data, maka tampilan akan menampilkan list data. Dari views, kita kemudian akan lanjut ke template. Ini template untuk list data. Di list data, template-nya terdiri dari tabel yang berisikan data karyawan, dan data ini akan terisi otomatis sesuai dengan database. Untuk script for karyawan ini, semua karyawan ini berfungsi untuk menghubungkan database dengan web kita. Di sini juga ada tombol untuk menghapus dan mendelete. Kemudian ada untuk template create. Di sini dapat form dengan metode post. Di create ini template create-nya akan menampilkan form yang telah dibuat sebelumnya nih, sesuai dengan kelas basis yang telah dibuat di model. Untuk fungsi CSRF token di sini itu digunakan untuk mengamankan data saat proses migrasi. Kemudian data akan ditampilkan ke halaman yang di request oleh user. Selanjutnya saya akan melihatkan preview dari web yang telah dibuat. Di sini ada halaman tabel data yang terdapat ada tombol tambah data, tombol aksi dari sama dengan X sama dengan untuk mengupdate dan X untuk menghapus. Kita coba untuk menambahkan data dengan menekan tombol data, maka akan dialihkan ke halaman formulir. Kita coba isi datanya. Di sini juga ada tombol kirim dan kembali. Untuk menambahkan datanya, kita dapat menekan tombol kirim. Dan data pun akan bertambah di tabel data ini. Kemudian untuk tombol aksinya, tombol X untuk menghapus, kita akan mencoba menghapusnya. Data tadi pun sudah terhapus. Kemudian kita tekan tombol sama dengan untuk mengupdate data, maka akan dialihkan ke halaman formulir yang sudah terisi data yang tadi dan dapat kita update. Misalnya kita di sini ganti domisilinya kita ganti. Untuk mengupdate-nya kita langsung tekan kirim. Data tadi pun untuk domisilinya sudah terupdate dari Bandung ke Jakarta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.